kita menimba ilmu, ya, kajian khusus untuk menuju pada kesehatan tubuh kita, pikiran kita, dan holistik kita. Bapak-Bapak sekalian, malam ini saya akan membahas tentang kita nanti ujung-ujungnya kita akan sharing, kita akan tanya jawab sharing ya. Bukan berarti saya di sini lebih pandai, lebih pintar. Jadi kita akan membahas masalah konsep Karnus. Bapak-Bapak sekalian, kita tahu bahwa di luar sana banyak bermunculan. Mungkin Bapak-Bapak sekalian sekarang yang hadir yaitu lagi diuji oleh Allah dengan sakit, di mana sakitnya itu adalah sakit degeneratif. Di mana sakit degeneratif itu adalah sakit yang dengan bertambahnya usia, terus banyaknya kematian sel akibat pola makan dan gaya hidup pada waktu masih muda. Sehingga terjadi pada saat ini. Jadi munculnya terjadinya sakit yang Bapak sekalian sekarang mungkin alami itu akibat pola makan dan gaya hidup yang sudah puluhan tahun yang lalu. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian sudah cukup puas dengan makanan-makanan yang selama ini dimakan. Untuk itu hasilnya, jadi resumnya Bapak Ibu sekalian sekarang menikmati hasilnya. Tapi jangan khawatir karena banyak di luar stigma bahwa penyakit kronis, penyakit degeneratif itu tidak bisa sembuh. Tidak ada obatnya. Dan harus minum obat seumur hidup. Itu salah satunya. Pada hari ini saya akan membongkar stigma tersebut. Ingat, kalau kita yang muslim, likul lidain dawaun. Hadis muslim ini udah jelas. Segala penyakit itu ada obatnya. Dikuatkan dengan hadis Bukhari, ma anjalallahu da'an ila anjalallahu syifa'a. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya atau penawarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus semangat pada waktu saat ini diuji oleh Allah. Siapapun yang diuji, mau suami, mau istri, orang tua, ya saudara harus bilang semangat. Karena dengan kata semangat, maka nanti motivasi untuk sembuh itu akan lebih cepat. Kita tahu bahwa di konsep ini kita mempelajari yang namanya metode konsep Karnus, yaitu metodologi dasar yang mempelajari tubuh manusia mulai dari tingkat sel, jaringan organ, sampai aktivitas tubuh manusia yang berhubungan dengan alam semesta. Jadi kita tahu Bapak Ibu sekalian, dalam dunia ini, di dunia ini, kita tidak lepas dari alam. Ingat, manusia itu dicipta oleh Allah merupakan salah satu makhluk yang lebih sempurna dibanding makhluk ciptaan yang lain. Untuk itu Allah menyematkan suatu aturan. Aturan yang ada dalam tubuh kita. Di mana aturan itu harus kita jalankan, harus kita taati agar tubuh kita itu bisa sehat selalu. Kita contohkan seperti handphone yang kita punya. Handphone itu ada yang mencipta. Yang mencipta handphone pasti punya aturan. Kalau kita tidak mengikuti aturan handphone, maka handphone itu akan mudah rusak, akan hang. Sama juga dengan manusia. Kita sebagai manusia itu ada yang mencipta dan aturannya. Sekarang siapa yang sering mengubah aturan Sang Maha Pencipta? Yang pertama adalah diri kita sendiri. Dengan pola makan, gaya hidup. Yang kedua, yang sering melanggar aturan adalah pemberian obat-obat kimia yang sifatnya simptomatik atau coba mengerjakan gejalanya aja. Sehingga banyak sekali di luaran penyakit-penyakit degeneratif masih banyak yang belum sembuh. Atau dengan statement yang saya bilang tadi, harus minum obat seumur hidup. Hari ini mudah-mudahan kita akan mendapatkan hasil dari sharing-sharing kita dan memberikan semangat buat diri kita, keluarga dan saudara yang sekarang lagi diuji oleh Allah. Ya, pada malam ini saya berikan kesempatan kepada Dr. Iswan untuk melanjutkan acara ini. Silakan, Dr. Iswan. Baik, terima kasih Dokter Edi atas sambutannya. Luar biasa sekali ya menyadarkan kita tentang bagaimana pemahaman kita tentang tubuh ya yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Tapi bukan saja tubuh secara fisik yang dikaruniakan, tapi juga ada aturan yang sudah disematkan oleh Allah di dalam tubuh itu ya. Bagaimana cara kita mengoperasikan istilahnya tubuh itu
untuk bisa memaksimalkan potensinya. Karena apa? Karena apabila tadi sudah dijelaskan, apabila aturan itu dilanggar, baik secara sadar maupun tidak sadar, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, tentu akan beresiko bahwa kerjanya juga akan terganggu, tidak dengan optimal, dan akhirnya akan mengakibatkan sakit. Nah, ini spesial malam ini kita berbicara tentang sakit dan penyakit dan bagaimana konsep Karnus bisa berperan untuk bisa mengatasi kondisi yang kita sebut sebagai sakit itu. Nah, wah nih saya lupa nih, saya hampir aja lupa nih. Bentar, saya mau record dulu ya. Recording in Kelupaan ya. progress. Maaf ya para sahabat Karnus semua. Oke, saya akan berikan kesempatan kepada Bahaya para lah ini. sahabat. Oke, saya akan berikan kesempatan kepada para sahabat Karnus semua yang sudah join pada malam hari ini untuk bisa bertanya, berdiskusi atau apapun itu ya yang berkaitan tentang konsep Karnus. Bisa bertanya secara langsung, wah langsung ya, ada yang resen, siap ya. Bisa bertanya secara langsung ya, resen seperti Bu Lelis Kurniati ini ya, yang akan kami berikan kesempatan. Bisa juga kalau misalnya masih malu-malu kucing untuk tampil, silakan untuk menulis di kolom chat ya. Nanti akan kita bacakan supaya kita semua bisa mendengarkan sama-sama dan juga bisa membahasnya sama-sama. Oke, langsung aja kita ke Bu Lelis Kurniati ya, yang selalu aktif ya mengikuti setiap kajian Health Talk tanya jawab bersama Dr. Edi. Kami berikan kesempatan kepada Bu Lelis Kurniati. Silakan. Selamat malam Dokter Edi, selamat malam Dokter Iswan. Ini saya Selamat Dr. pagi. Selamat Bu Lelis nanya Kurniati. dulu siapa ya? Ya, soalnya gini, memang betul-betul ini saat ini kami nih sedang memikirkan adik saya yang kena CA kolon yang sudah metastase kemana-mana, ke lambung, ke paru-paru, ke ginjal, ke pankreas, usus 12 jari katanya. Dan hari ini posisi sedang di rumah sakit lagi di Darmais dengan kondisi yang lemah, ya, lalu transfusi sudah 2 ini karena ada perdarahan di ada BAB-nya berdarah segar gitu, darahnya segar. Tadinya kalau BAB hitam, sekarang darah segar. Terus HB-nya ya turun lah, jadi ditransfusi, tensi juga masih turun ya, masih di bawah normal. Apalagi ya yang seperti itu. Nah, sebelumnya itu belum pernah BAB-nya itu berdarah, sebelumnya belum pernah ya. Konsep Karnus ini, produk-produk ini sudah diminum sekitar kurang lebih dari 1 minggu lah, lebih dari 1 minggu ya. Yang diminum itu alga sereal, alga tea, dan beras Karnus sesuai dengan ini ya, dengan arahan dari Dokter Edi itu. Nah, tapi ada kekhawatiran ya di keluarga lah, di putra putrinya tuh, aduh kok ini apa dari produk ini kok jadi berdarah katanya gitu, takutnya khawatir seperti itu. Oh, biasanya nggak pernah berdarah, sekarang kok berdarah seperti itu. Jadi ada pertanyaan nih dok, nih ada pertanyaan, kenapa bisa berdarah, kenapa ini, dan apakah produk harusnya itu dilanjutkan atau mungkin dilanjutkan dengan dikurangi dosisnya atau seperti apa? Karena hari ini yang sekarang ini masih dosis yang sesuai dengan anjuran dokter, yaitu pagi, siang, dengan sore ya alga. Malah kami itu masih pakai alga labunya masih ada, alga labu pagi dengan sore. Yang siang itu alga sereal, terus alga tea pagi, siang, sore, masing-masing 1 saset lah seperti itu. Nah, cuman karena masih sedang di rumah sakit, otomatis beras kardusnya sih sekarang nggak nggak dimakan gitu ya, karena dapat ini dari rumah sakit. Dan nggak tahu nih, saya juga belum ada info apakah produk kardusnya itu masih dilanjutkan di sana, bisa apa enggak gitu, ketat apa enggak ininya di sana, pengawasan dari rumah sakitnya seperti itu dok. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah ya yang BAB berdarah itu ada
reaksi dari produk kardus itu sendiri. Kalau memang dari situ, kenapa gitu ya? Kenapa reaksi? Artinya reaksi apa? Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Apakah memang dilanjutkan? Kalau dilanjutkan seperti apa? Kalau di stop nanti selanjutnya bagaimana? Begitu dokter. Pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Baik, saya persilakan Dokter Edi untuk memberikan asupan bagi Ibu Lelis Kurniati dengan permasalahannya. Silakan. Ya, ini rupanya Dokter Edi sedang mengalami masalah ya pada jaringannya. Ini sedang bermasalah. Kita tunggu saja ya. Sedikit harus bersabar untuk menunggu beliau ya, sambil kita menunggu beliau ya kita bisa sharing-sharing ya. Jadi untuk ini Dokter Edi sudah bisa masuk kembali. Kami persilahkan Dokter Edi untuk memberikan asupan untuk Bu Lelis dan permasalahannya tadi. Baik. Terima kasih Bu Lelis, mudah-mudahan sehat selalu bersama Pak Sis ya. Iya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, saya sangat paham betul karena mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, memang saya kepingin ngerubah stigmanya. Stigma selama ini yang sudah ada di pikiran kita itu bahwa sakit itu harus minum obat kimia dan harus dirawat dokter dengan obat kimia. Contohnya Bu Lelis ini adiknya sedang diuji oleh Allah. Sebuah kanker yang sudah metastasi atau menyebar ke beberapa organ. Kadang-kadang kalau bicara masalah kanker, kalau bicara masalah kanker, kita itu nggak bisa nebak nanti kalau sampai ada perdarahan. Jadi bisa terjadi karena efek metastasenya, bisa terjadi karena efek dari kankernya. Sedangkan kita tahu bahwa nutrisi Karnus ini adalah nutrisi yang benar-benar alami dan bekerjanya memperbaiki metabolisme, bekerjanya yang terutama untuk algati itu dia apoptosis, menyuruh kanker bunuh diri, ngeblok metastasenya yang sudah terjadi, terus habis itu mengacaukan sarafnya. Pertanyaan saya kalau ke Bu Lelis, kalau nanti ada siapapun yang hadir pada saat ini, apa enggak ini efek daripada nutrisinya? Terus nanti mungkin di belakangnya enggak bahaya atau di stop. Nah, ini yang saya jelaskan ke Pin. Kalau pikiran saya balik nih, enggak bahaya kalau dikasih obat kimia lagi. Nah, ya kan? Kembali ke obat kimia. Ya, harusnya. Makanya saya bilang, kalau konsumsi nutrisi ini, akidahnya harus kuat dulu. Ya, kalau sudah yakin buktinya, kenapa saya bilang akidah dikuatkan? Buktinya selama ini Pak Asep yang sudah lama di rumah sakit, adakah perkembangan ke arah baik? Nggak ada dok. Yang bisa menetap. Nggak ada. Iya, ini sudah jelas Bu. Jadi sistem obat itu kerjanya cuma mempertahankan sebentar, jadi baik sebentar, nanti justru muncul yang baru. Ya, kalau memang benar-benar tepat itu pengobatannya di rumah sakit, kenapa penyebarannya sudah sampai kemana-mana sekarang? Nah, itu yang harusnya, makanya akidah bilang keluarga kuat. Kenapa dibalik sama dokter Edi dibalik gitu? Kita kok nggak curiga? Jangan-jangan karena efek kebanyakan obat nih. Nah, pernah nggak berpikir gitu? Nah, nggak pernah kan? Jadi seperti itu. Jadi insya Allah nutrisi ini tetap dilanjutkan aja Bu. Kita akan perang lawan penyakit tersebut. Namanya ikhtiar, mau nyebar kemanapun, kalau Allah mengizinkan dengan ikhtiar yang diyakinkan benar, insya Allah akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Begitu dok, Bu Leli ya. Iya dok. Ya. Jadi kalau mengenai dosisnya tetap dok, ini 3 kali kan. Labu pagi sereal labu tetap aja dok ya tetap ya tetap sementara tetap Bu nanti koordinasi lagi sama saya jadi nanti sembunyi waktu ngasihkan di rumah sakit ya
Oh, iya, 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 iya. Iya dok, ya dok, ya. Insya Allah dok, nanti saya kuatkan juga Oke, keluarganya ya. gitu. Baik Iya, dok. harus gitu. Makanya dorongan dari keluarga ini harus kuat ya, memberikan semangat dan harus yakin. Saya sudah lihat fotonya Pak Asep pada waktu itu ya, saya pasti doakan Bu, semua pasien saya doakan kok. Iya dok, ya Ya, terima kasih silakan dok. Dokter Iswan. Ya, Baik, sama-sama. Mm-mm. oke, semoga itu ya jawaban dari Dokter Edi juga bisa menjawab tadi permasalahan yang dialami oleh Bu Lelis dan juga bisa membantu keluarganya untuk bisa pulih, recovery, sembuh dari penyakit yang sedang diderita. Mari kita doakan semuanya ya, kita aminkan. Amin, amin. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini sudah masuk dokter. Wah ini sudah masuk banyak ini ya, antusias banget ini para sahabat Karnus. Saya Masya bacakan Allah. aja ya, supaya kita bisa Ya, dengar ya semuanya ya. ya. Baik, yang pertama dari Ibu Dewi Susilowati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. saya punya pertanyaan nih dok. Yang pertama, ini kaki kanan itu kalau dibawa melangkah berat jadi harus dibantu sama tangan. Ya. Dari pinggang sampai pinggul itu terasa sakit dan panas. Dan dari paha sampai ke telapak kaki itu berasa tebal. Usia saya 55 tahun dok, kayak mati rasa gitu. Dan ini sudah berjalan selama 3 tahun. Nah, yang kedua, berapa lama orang yang memiliki autoimun tidak boleh mengonsumsi tepung, dok? Nah, ini silakan dokter. Yang pertama, yang permasalahan kaki kanan melangkah berat dan terasa tebal. Yang kedua, autoimun tidak boleh mengkonsumsi tepung berapa lama? Gitu pertanyaan seperti itu. Silakan dokter diberikan asupan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu Dewi, ini dengan keluhan seperti ini pastinya Bu Dewi sudah sempat membawa ke rumah sakit karena sudah 3 tahun. Ini juga tanda-tanda gangguan atau penyakit degeneratif. Karena sudah sampai ada panas, rasa tebal, ini sudah jelas. Ada gangguan pada saraf tepinya. Ya, selama ini kalau minum obat-obat kimia Ibu sudah jelas nggak akan selesai-selesai. Kalau penyakit degeneratif itu gangguan utamanya adalah gangguan metabolisme pada tubuh. Sehingga itu harus diperbaiki. Pertanyaan saya Bu Dewi, apakah masih tetap konsumsi obat kimia atau sudah mengkonsumsi nutrisi dari konsep Karnus? Nah, itu satu. Pertanyaan yang kedua, apakah autoimun tidak boleh mengkonsumsi tepung dok? Baik, jadi kalau saya waktu-waktu pendampingan terhadap semua pasien saya, pendampingan ya, mau penyakit autoimun, terutama penyakit degeneratif itu semua banyak. Kalau ingin sembuh, untuk awal-awal sementara nggak boleh tepung-tepungan, minyak-minyakan. Ini sementara aja nanti. Kurang lebih 2 bulan, 2-3 bulan. Nanti kalau sudah mulai ada perbaikan sedikit, boleh Bu makan tepung atau gluten ya, ini boleh ya. Begitu ya Bu Dewi. Coba nanti Bu Dewi juga chat apakah sudah konsumsi nutrisi Karnus apa belum. Dan obat Oke, apa aja sebentar. yang Mungkin bisa dikonsumsi saat diberikan itu. kesempatan, dok. Ya, boleh, boleh, boleh. Ini yang mengalami kaki kanan sakit itu saudara, dok. Nah, maksudnya pertanyaan tadi mengkonsumsi obat atau sudah mengkonsumsi obat atau belum, Bu? Pertanyaan dari Pak Dokter tadi, Pak Dokter Edi. Mungkin Bu Dewi bisa menjawab. Kalau Oh, saudara ini eh, belum kalau ini pasti dokter. ya belum atau tidak tahu informasinya ya karena saudara mungkin maksudnya seperti itu, dokter gitu loh. Mungkin Iya. bisa dijawab dengan Mungkin kondisi diarahkan aja informasi Bu, tadi. nanti Hmm. ya, betul. Nanti diarahkan Bu Dewi, jadi nanti langsung kontak adminnya atau langsung ke Dokter Iswan itu ada ya. Dokter Ya. Iswan nanti boleh di-share ya nomor Hmm. adminnya Untuk mengikuti sambil program maksudnya, dok. konsultasinya. Lanjut Dokter Iswan. Oh, oke. Jadi Kenapa? saran dokter. Ya, dia ini aja dulu nanti. Mungkin telepon-teleponan aja dulu. Ya, Oke, dokter Bu Dewi. Ya, apakah mau Bu Dewi mau memberikan asupan? Oh, enggak. Jadi saran dari dokter ini untuk memastikan kondisinya dan
tadi dari jawaban itu kan belum tahu situasi ininya dan disarankan oleh Dokter Edi mungkin bisa didaftarkan untuk mengprogram ya dengan nanti bisa kalau bertanya bagaimana cara mengikuti program mudah saja yaitu itu ya mendaftar di mereka yang mengundang pada acara Health Talk tanya jawab malam hari ini. Silakan untuk itu ya langsung itu mendaftar di mereka-mereka ataupun bisa langsung melalui Kalau ada persediaan obat lambung di rumah, tolong cepat diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ya. Jadi kalau Pak Sugeng nanti gunakan nutrisi dasarnya yaitu alga sereal, alga tea, karena Pak Sugeng sudah beberapa keluhan sama beras karnusnya. Ya. Jadi alga sereal, alga tea, dan beras karnusnya. Tetap pola makan dijaga Pak, gaya hidupnya dijaga, nggak boleh tidur terlalu larut malam. Ya, gitu aja Dokter Iswan. oke, baik ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Jadi penerapan pola hidup sehat itu penting sekali ya. Penerapan pola hidup sehat konsep Karnus tentunya ya berarti ya. Ya, Jadi memang sangat mendukung untuk bisa maksimalkan kondisi kesehatan kita dan juga dalam rangka kita untuk bisa menerapi atau bisa menyembuhkan tubuh kita yang sedang dalam kondisi sakit. Tentunya dengan Mohon maaf Pak bantuan Iwan, itu ya. terkait dengan saya pernah minum antasid dan banyak saya sering masih sampai kadang menyimpan polisilin di kulkas. Apakah itu bisa Oh, disembuhkan efek dari itu? dibuang. Insya Allah ya nanti gimana pakai dok? nutrisi bisa sembuh. Maksudnya Ya, yang sudah terlanjur gitu Pak, kan di perut mungkin saya kayak ada luka di perutnya gitu Tom. Ya, iya ada apa-apa. Makanya supaya nggak terpancing lagi, Pak Sugeng buang mulai sekarang ambil. Nggak usah nunggu besok. disuruh buang Sekarang dibuang. Pak Sugeng ya. Nanti insya Allah apapun yang terjadi pada lambungnya sekarang ya sudah terjadi. Untuk itu segera perbaiki dengan nutrisi Karnus. Begitu ya Pak Sugeng. Nggak boleh Baik disimpan dok. ini ya, harus dibuang ini. Iya dibuang. Bahaya Ya, nanti. oh, Kiamat bahaya itu ya. tubuhnya. Langsung dibuang ya Pak Sugeng ya. Jadi ya saran dari Dokter Edi ya. Dan ini saran ini juga buat yang lain ya, sahabat Kanus yang lain yang kebetulan Betul. memiliki masalah seperti Pak Sugeng tadi ya. Ya, kalau masih ada yang simpen-simpen itu, nah itu harus dibuang sekarang ya. Nggak boleh itu dibawa di dalam tas kalau pergi kemana-mana itu ya. Selama ini ya nggak boleh, disuruh buang ya. Kita pendekatan mulai sekarang mindsetnya kan penerapan pola hidup sehat, konsep Karnus dan juga mengkonsumsi nutrisi Karnus tentunya demi untuk bisa Itu melaksanakan skema penyembuhan yang aman. adik Sebentar. Ini gimana? Sebentar ya. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk dan ada yang ingin bertanya secara langsung. Untuk yang ingin bertanya secara langsung, silahkan untuk raise hand ya supaya kita berikan kesempatan ya. Pak Un, bertanya langsung Pak Un, Dokter Iswan ini terima kasih. Oke, ya ini dari siapa nih? Dengan Pak siapa nih? Pak Un, Pak Un, Pak Oh, Bauun. Pak Uun. Ya. Pak Pak Uun. Un. Oh, Pak Uun. Ya, Ya, silakan Pak Uun ya, ya silakan untuk bertanya. kemarin saya ikut di Bukit Duri itu, di Durian Sawit kemarin ikut. Oh, silakan. Alhamdulillah. Ya, Ya. Nggak, saya ingin penegasan aja kesimpulan saya ini benar apa enggak nih? Karena ya. saya termasuk yang menderita penyakit generatif, ya kan? Sejak 4 tahun yang lalu saya ada jantung, ada lambung. Terakhir ini saya pasca herpes. Bahkan ada sedikit prostat, lengkap lah sebagai penyakit generatif saya ini, ya kan? lawangi pula yang ngono Ya, tuh. ya. Ya, Dokter Edi, tolong ini dibantu pernyataan saya ini dengan tegas. Berarti bagi siapapun yang menderita penyakit generatif, stop itu obat seluruhnya, ganti ke nutrisi Karnus, ya kan? Nah, insya Allah dengan begitu, ya karena dengan obat-obatan itu penyakit degeneratif itu kan bahasa lainnya penyakit umur ya. Memang sudah ownernya sudah tua, udah rusak, mau diapain kan gitu. Jadi tidak ada obat yang menyembuhkan gitu-gitu. Yang ada itu memperbaiki nutrisi. Apa begitu ini rasio atau konsep Karnus itu bukan gitu. Sehingga masing-masing kita, terutama yang punya penyakit generatif tadi itu, ya harus kuat akidah kalau siapa ini.
Jadi sakit apapun nggak usah ke dokter, nggak usah ke rumah sakit. Kalau itu generatif, terus saja nutrisi. Sehingga walaupun misalnya ajalnya habis, ya di dalam itu bukan di rumah sakit, tapi di nutrisi tadi gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan nutrisi ini bisa sehat sebelum ajalnya tiba kan gitu. Jadi ajal ini kan tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Tapi dengan ikhtiar ini, ikhtiar karnus ini, mudah-mudahan bisa sembuh sebelum ajal. Nah, nomor ketiga pertanyaan saya, itu ada analisa waktu enggak untuk penyembuhan melalui nutrisi karnus ini? Misalnya untuk penyakit sama saya gitu kan, ini prostat sama herpes. Wah itu insya Allah misalnya 3 bulan atau kemudian 6 bulan atau jauhnya setahun, asal disiplin nutrisi karnusnya, insya Allah itu baik. Terima kasih, itu aja prinsipnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Un pertanyaannya. Dan kami persilakan Dr. Edi untuk bisa memberikan asupan kepada Pak Un. Baik, terima kasih Pak Un, pertanyaannya luar biasa. Jadi intinya memang seperti saya bilang penyakit degeneratif itu akibat usia. Selain usia Pak, akibat pola makan dan gaya hidup pada waktu masih muda. Sehingga berefek pada waktu sudah usia. Karena pada waktu usia, maka semua onderdil itu sudah mulai menurun fungsinya. Apalagi diperberat dengan pola makan dan gaya hidup. Nah, untuk itu karena sudah banyaknya kerusakan pada sel, sehingga nutrisi inilah yang bisa membantu untuk memperbaiki sel atau disebut bisa regenerasi kembali. Seperti itu. Percuma betul Bapak, dikasih obat-obatan nggak nyelesaikan Pak. Cuma menghambat sebentar aja Pak Un. Betul sekali, saya setuju. Jujur saya ini mungkin salah satu dokter di dunia ini yang tidak mau minum obat kimia. Karena saya tahu betul. Terus akidah kita kalau sudah minum konsep karnus ini nutrisi ya harus kuat. Ya. Tinggal kita banyakin doa karena ini adalah salah satu ikhtiar. Yang pertama. Kedua, tadi berapa sih rentan waktunya? Baik, akan saya jawab. Saya mengevaluasi, mentrial semua pasien saya dari Sabang sampai Merauke yang online kurang lebih ada 1.700 pasien dan offline kurang lebih hampir 500 pasien. Alhamdulillah rata-rata itu 4 bulan sudah mulai baik Pak Uun, 4 bulan. Ya, betul. Jika rutin minum konsumsi nutrisi, mengikuti aturan dokter sebagai pendamping, dan menjaga pola makan serta gaya hidup. Saya trial juga, ternyata pasien-pasien itu ada yang 1 bulan, 2 bulan itu sudah merasa baik, enakan. Tapi mereka sudah mulai nyuri-nyuri. Itu yang masih muda kali. Oh enggak Pak, yang sudah usia. Oh, gitu. Yang sudah usia juga. Usia 45 ke atas. Jadi selama ini gangguannya itu karena gangguan mata sama mulutnya Pak Uun. Jadi mereka merasa nyaman 1 bulan, 2 bulan nyaman, itu semua aturan dilanggar. Nah, barusan saya dapat pasien juga. Pasien saya itu diabetes. Kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, ibu-ibu. Beliau disuruh kontrol 10 hari. Tapi datangnya itu 1 bulan lebih. Ya, ini contoh salah satu. 1 bulan lebih datang, tiba-tiba, dok kok saya tangan jari-jari saya kaku. Loh, ibu saya suruh kontrol 10 hari kok sudah 1 bulan lebih. Ya, biasalah dok, kalau nggak ada keluhan, saya nggak akan datang, coba begitu. Terus makanannya gimana? Ya, makanan biasa incip-incip dok, masa nggak boleh sama sekali tuh. Seperti itu, Pak. Jadi tergantung pada pola makan, gaya hidup, dan rutinitas daripada nutrisi. Karena cepat tidaknya itu juga tergantung pada parah tidaknya sakit. Kedua, lama tidaknya sakit. Dan yang ketiga adalah imun tubuh dari pasien tersebut. Saya punya pasien kanker. Saya punya pasien kanker Pak Uun. Ternyata beliau itu sangat nurut sama saya. Kanker loh, stadium 3. 4 bulan tuh dia udah sehat Pak. 4 bulan sudah sehat. Yang
awalnya tidak bisa jalan sama sekali, terbaring total, duduk aja nggak bisa, karena mengikuti semua aturan saya, 4 bulan itu sudah bisa jalan normal kembali. Nah, seperti itu. Jadi saya mengambil kesimpulan rata-rata perbaikan itu 4 bulan. Oke. Tapi setiap orang beda-beda, Pak. Dokter Edi Tergantung tadi. punya pasien tuh maksudnya kita kontrol di mana, ada rumah sakitnya ini Pak Edi nih. Saya di mana nih daftarnya ini? Gimana, Dia Pak? punya pasien tuh maksudnya online atau ada rumah sakit Karnus gitu. Sehingga saya bisa menjadi pasien di situ gitu. Pasien saya yang saya sebutkan awal tadi dari Sabang sampai Merauke 1.700 itu online, Pak. Online semua Yang ya. 500 Jadi itu offline yang datang. konsultasi lewat begini gitu. Iya, lewat handphone, Pak. Oh, Masya Allah. Oh, jadi Ya, saya bisa ya. Oke, terima kasih. Satu lagi terakhir. Bagaimana tanggapan dokter mengenai sekarang ini sudah mulai ke pasar Indonesia ini stimulus stem cell yang di Semarang itu. Ya. Itu kan memperbarui sel Kenapa, ya, Pak? walaupun harganya katanya tinggi. Tanggapan Pak Edi mengenai stem cell ini efektif gitu kan? Atau itu hanya dagang aja stem cell itu? Ya, baik Pak. Stem cell itu memang untuk meregenerasi sel. Jadi stem cell itu ada sel induk. Yang selama ini kuncinya kita itu sel itu kan banyak kematian, kerusakan. Jadi stem cell atau sel induk itu tadi akan merangsang regenerasi sel-sel yang baru, ya seperti itu. Tapi tubuh kita itu sistem, Pak. Ya, tubuh kita itu sistem, satu kesatuan. Kalau konsep Karnus mengobati dari sumbernya, hulunya, bukan sel yang rusaknya. Kalau dapurnya, hulunya diperbaiki, nanti otomatis hilirnya akan baik, sehingga akan sembuh totalitas. Tidak hanya sembuh sebentar, nanti akan terjadi gangguan lagi. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi minta online, minta lainnya aja untuk saya menjadi pasien Bapak lah gitu. Minta nomor HP-nya gitu. Untuk Pak Un selama ini udah konsumsi, Pak? Halo. Halo, ya mungkin ada kendala teknis. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dokter. Sudah banyak pertanyaannya nih ya. Masya Allah. Dari dokter dari Mbah Joyo Purwanto ini ya. Ini dok. Nggak, Pak Edi tadi Pak Iwan mau nanya apa sama saya? Saya mau nanya apa? Saya pasien rumah sakit gitu. Saya itu selama ini pasien rumah sakit 4 dokter, 5 dokter. Ya, oke Pak. Baik, ya oke. Ya kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Pak Edi mau nanya apa tadi? Pak Ud. Oh, nanya sudah pakai konsumsi nutrisi belum? Nggak, saya mau mulai bulan ini mau pakai nutrisi itu, tapi konsultan saya ini belum mantap siapa supaya bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Saya stop. Saya punya akidah yang kuat kalau ada yang mendampingi gitu. Ini kan cerita seperti gitu kan lagu aja, lama. Dr. Iswan. Semua produk itu kan menawarkan yang P3D. Pak Uun, sebaiknya Pak Uun langsung aja mendaftar ke program Pak. Kalau gitu, kalau di program P3D itu nanti ada program itu untuk pendampingannya ya. Jadi seperti tadi kata, atau kalau Pak Uun langsung daftar di Bu Eni ya. Bu Eni ya, di Bu Eni langsung ya. Nanti akan diarahkan oleh beliau untuk mengikuti program ya, seperti yang kita sarankan kemarin. Untuk pendaftaran silakan untuk melalui Bu Eni. Nanti ada pendampingannya Pak ya, gampang sekali ikut programnya ya. Nah, nanti supaya tadi Bapak mantap juga bisa berkonsultasi, silahkan nanti langsung saja ya, jangan ditunda-tunda Pak. Oke ya. Oke, Insya Allah, Bismillah. Oke, baik kita berlanjut. Pertanyaan dari Mbah Joyo Purwanto. Assalamualaikum Dokter Edi. Ya, izin konsultasi tentang anak saya sudah 3 kali operasi di rumah sakit. Tetap kambuh sampai sekarang. Mohon petunjuknya dokter ya.
anak saya mengidap hemangioma di telapak tangan sebelah kiri. Ya, ini dokter silakan untuk berikan asupan ini. Dokter Edi, apakah mendengar? Halo. Dokter Edi Subagio? Ya. Ya. Suara saya dengar enggak? Dengar. Jadi hemangioma ini biasanya itu ditandai kayak stroberi ya, kayak tanda lahir gitu biasanya hemangioma. Biasanya itu ada ketidakberesan pada sistem tubuhnya anak ibu. Jadi nggak ada salahnya ibu, kita akan memperbaiki dengan menggunakan Conscarnus ini seluruhnya akan diperbaiki. Jadi insya Allah nanti kalau sudah terjadi kayak hemangioma ini, lebih baik nanti ibu langsung ke hotline biar didampingi betul. Jadi kasus-kasus yang di luar kasus yang biasa, ya termasuk hemangioma, ini kan soalnya sudah apa dua kali ya operasi. Jadi lebih baik segera ngubungi hotline aja nanti biar didampingi selalu. Jadi nanti kapan minumnya, anaknya tadi usia berapa ya? Anaknya enggak itu sih. Enggak disebutkan usia berapa ini ya. Itu. Enggak disebutkan dokter. Ya. Ya, secara umum aja dokter. Ya. Ya, jadi gitu aja nanti saran saya lebih baik langsung ngubungi hotline aja. Saran saya Dokter Iswan. Ya, Oke. supaya ya, jadi itu apa? Hemangioma itu sebenarnya jenis tumor ya, tumor pembuluh darah itu hemangioma. Jadi kadang-kadang banyak yang tidak tahu ya. Biasanya di kulit, ya, di kepala, punggung, dada atau wajah, ya, itu hemangioma. Sebenarnya berbahaya nggak sih? Ya tergantung. Tapi hemangioma itu termasuk jenis tumor jinak. Tapi berbahaya jika sangat mengganggu sekali, ya, karena cenderung tumbuh dengan cepat biasanya hemangioma. Penyebabnya apa? Penyebabnya ada beberapa biasanya hemangioma, ya, tergantung dari jenisnya. Ada yang jenis kapiler, ya, muncul di lapisan kulit luar, biasanya itu jenis kapiler yang ada di kulit tangan atau di mana, ya. Ada yang sistemnya tadi ada kapiler, ada yang cavernous yang lebih besar lagi. Jadi untuk kasus-kasus hemangioma ini termasuk saya anggap yang lebih serius. Jadi jangan sampai karena meskipun jinak itu cepat lagi tumbuh. Ya, itu pasti kalau cepat lagi ada yang nggak beres dalam tubuh anak ini. Ya, makanya ibu sekalian kalau Usianya anak-anak 3 ini, tahun dok. oh 3 tahun, masya Allah. Kalau gitu mungkin Ya. camilannya, jajan-jajanannya ya, kalau bisa mulai dibatasin. Karena bayi juga bisa terjadi. Pada cewek ya anaknya. Sudah disebutkan dok. Begitu ya. Ya. Bisa karena ada paparan zat kimia juga bisa ya. Ya. Bisa terjadi perubahan hormon pada waktu ibu hamil. Nah, itu jadi banyak. Jadi lebih baik segera nanti ibu ke hotline langsung kontak dengan nanti akan didampingi dengan Dokter Iswan juga ya. Cowok dok. Harapan saya. Anaknya. Oh cowok ya. Ya cowok. Baik, dok. baik. Oke. Baik. Lanjut, untuk dok. itu tadi sesuai dengan arahan dari Dokter Edi untuk diikutkan program saja. Jadi mudah saja nih para sahabat Karnus semua yang ingin menerapkan konsep Karnus untuk semua macam tentang program di hotline ini juga silakan yang bagi mereka yang ingin mengulik ya istilahnya yang kepo yang ingin tahu tentang program ini bagaimana silakan tanya-tanya di hotline tadi ya silakan. Jadi ada yang saya kepingin tanya-tanya dulu silahkan, mau tanya-tanya dulu monggo silahkan. Tanya tentang harganya silahkan ya, langsung saja di hotline tadi ya. Silakan nanti untuk ada informasi tentang bagaimana program dijalankan, apa itu programnya, dan juga termasuk nutrisi dan juga harga mungkin yang akan bisa menjelaskan semuanya seperti yang ditanyakan oleh para sahabat kami semua ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dokter Edi. Ini banyak pertanyaan dokter ini. Dari
Bu Sri Wahyuniati nih. Nah ini, belum sebelumnya nih yang dari Maru, Pak Maru dokter. Ini bertanya, dokter, hasil endoskopi saya didiagnosa gastritis kronis dan ada infeksi bakteri ini, Helicobacter pylori ya, H. pylori ini. Apakah produk Agisreal bisa mengobati dan mengatasi bakteri Helicobacter pylori yang menginfeksi lambung dan menyebabkan luka? Silakan dokter. Hasil endoskopi didiagnosa gastritis kronis dan infeksi Ya, bakteri. Apakah produk Agisreal bisa mengobati dan mengatasi bakteri? Ya, baik Pak Maru. Jadi sebenarnya bukan mengatasi bakterinya ya. Akibat dari bakteri tersebut, maka nutrisi Karnus akan mengatasi masalah tersebut. Karena orang sudah gastritis itu sudah jelas ya infeksi. Kalau sudah infeksi, yang ditakutkan ada penyebaran bakteri di situ. Kalau tidak segera diperbaiki. Dan konsep Karnus nutrisinya mungkin kalau menurut saya satu-satunya yang nggak bisa dipecah di lambung pada waktu dimakan, ya diminum. Karena di situ ada kombinasi dari pati resisten, bekatul, sama kolagen sapi itu yang nggak bisa dipecah. Justru akan memperbaiki lambung. Ya, kalau sementara sama dokter dikasih untuk antibiotik, bakterinya ya tidak apa-apa dilanjutkan karena produk Karnus bukan satu-satunya. Produk Karnus itu adalah pengobatan integratif ya. Kalau sudah ada seperti itu di bersamaan. Silakan nanti akan mempercepat perbaikan daripada gastritis kronisnya. Kalau dibiarkan akan muncul penyakit-penyakit baru pastinya. Begitu, dong. baik ya. Jadi jawabannya sangat bisa sekali, memang harus diterapkan sekali ya Agisreal untuk mengobati dan juga mengatasi kondisi seperti ini ya, tadi yang seperti dijelaskan oleh Dr. Edi ya. Nah, dan langsung beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bu Sri Wahyuniati ini dokter. Pak, kalau kaki berasa seperti panas kena cabai di kedua telapak kaki, apakah bisa diobati dengan konsep ini? Nah, ini dokter silakan diberikan asupan. Baik, Bu Sri Wahyuni, kalau kaki seperti kebakar seperti ini salah satu adalah gangguan saraf tepinya Ibu, ya. Gangguan saraf tepi terjadi karena ada gangguan metabolisme sehingga pembuluh darahnya bermasalah. Berarti sumbernya juga bermasalah. Insya Allah justru hal-hal seperti ini menjadi makanan dari konsep Karnus, yaitu dengan cara memberi nutrisi Karnus. Insya Allah Bu, tapi kalau Ibu cuma mengobati rasa sakitnya aja, nyerinya aja, rasa panasnya dengan obat-obat tertentu, tidak akan menyembuhkan segalanya. Justru tetap penyakitnya dan akan muncul dia penyakit baru yang di dalam tubuhnya. Seperti itu. Ini ini sepertinya harus ikut program ini dok kayaknya ya untuk supaya dilakukan pemeriksaan lab kemudian dipastikan kondisinya dan juga sepertinya kalau pendekatan seperti ini lebih baik praktisnya ikut program itu ya mungkin ya. Jadi Bu Sri Wahyuniati langsung saja ya ikut program sebagaimana tadi disarankan untuk pasien-pasien yang mengalami itu ya neuropati ya. Langsung saja mendaftar di 0821 4586. Pertanyaan dari Pak Khairil Anam dokter. Assalamualaikum dokter Edi. Apakah selama mengkonsumsi produk Karnus boleh mengkonsumsi susu dan turunannya? Nah, silakan dokter Edi diberikan asupan. Baik, Pak Khairil Anwar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak minum susu tapi susu yang apa? Nah, gitu ya. Boleh minum susu, lebih baik susu yang perah yang asli, yang cair. Bisa dari kambing atau sapi. Jangan beli susu-susu yang di luar Pak, apalagi susu tersebut sudah ada rasa vanila, rasa B, rasa A seperti itu. Karena itu sudah dicampur dengan creamer. Kita tahu bahwa creamer itu bukan makanan manusia. Ya, lanjut. Oh, jadi susu murni ya dok ya? Yang susu asli itu dok ya? Yang disarankan tuh ya? Ya, betul. Kalau yang susu UHT itu gimana dok? Susu UHT. Susu UHT? Iya. Susu kemasan susu UHT itu gimana dok? Termasuk yang sebaiknya jangan ya? Nggak boleh. Iya, kemasan-kemasan itu. Susu murni dok ya?
Oke Iya, ya, lebih lebih bagus kalau aman Izin bagi tanya, para Dok. sahabat Karno semua untuk mengkonsumsi susu murni. Jadi boleh ya, tapi sebisa mungkin kalau bisa mengkonsumsi susu yang murni ya, sehingga bebas dari bahan tambahan sintetis tentunya yang berbahaya. Baik, Ya, dari izin. Ibu Wiwi Putriana, dokter, ya berikutnya. ya. Saya penderita diabetes sudah 20 tahun, dokter, minum Ya. obat. Dan saat ini saya ingin memakai produk nutrisi Karnus. Pertanyaan saya mulai dari produk apa? Usia saya sekarang sudah 60 tahun. Nah, ini, dok, silakan, Baik. dok. Teman. Ini salah satu Bapak Ibu sekalian contoh dari Bu Wiwi Putriana. Memang diabetes itu sudah di stigma, itu tidak bisa sembuh, cuma bisa dikontrol dengan cara minum obat seumur hidup. Ini terbukti pada Bu Wiwi, bukan Bu Wiwi aja, banyak Bu, pasien saya juga banyak. Tidak akan sembuh karena tidak menyelesaikan pada sumber utama diabetes. Jadi yang terjadi seperti Bu Wiwi, yang ditakut jika Bu Wiwi mau sembuh, segera ketemu hari ini dengan konsep Karlus. Nanti insya Allah akan dibantu, dibimbing, didampingi oleh tim dokter dari konsep Karlus. Saran saya Bu Wiwi sekarang nanti langsung ikut program aja supaya dapat pendampingan ya. Memang kalau di konsep Karlus ini tidak asal beli, tidak asal konsumsi, jadi harus ada pendampingan dari tim atau dokter di konsep Karlus. Nanti Ibu segera menghubungi hotline yang sudah ada di chat ini ya, di atas kalau nggak salah ya. Oke, terima kasih Dokter Edi. Ya, ini berlaku juga untuk para sahabat Karnus semua ya, terutama bagi penderita diabetes yang udah lama ya, yang sudah pakai obat berbagai macam, insulin dan sebagainya, masih membandel, nggak sembuh-sembuh, dosisnya bertambah, bahkan terancam untuk terjadi komplikasi yang berbagai macam ya, di organ di mana aja, baik di otak, di jantung, di ginjal. Wah, ini lebih baik saran saya ya, seperti tadi mengikuti saran dari Dokter Edi, langsung saja praktisnya mengikuti program P3D, di mana nanti di program ini akan diterapkan konsep Karnus secara intens ya. Bagaimana caranya? Yang pertama melalui mereka yang mengajak untuk mengikuti acara di malam hari ini. Yang kedua langsung mendaftar atau mencari informasi di hotline program atau hotline Karnus Care di sekali lagi 0821 4586 secara langsung nih dok, yaitu Pak Muhammad Taufik. Oke, kita berikan kesempatan kepada Pak Muhammad Taufik untuk bisa bertanya secara langsung. Kami persilakan Pak Muhammad Taufik, silakan open mic. Baik, Assalamualaikum, selamat malam dok. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Taufik. Ya gini dok, saya kan semalam Rabu semalam ikut acara Zoom juga dok. Ini yang dari Sumatera Utara dok. Oke, silakan Pak Muhammad Taufik dari Sumatera Utara. Nah gini dok, kemarin kan saya ini masih pengguna awal produk Karnus nih dok. Oke. Nah, jadi gini yang saya alami setelah saya mengkonsumsi Alga Gold dan Algati, itu terasa perih dok. Apakah saya dulu yang bekas penyakit itu ada radang di bagian pencernaan atau gimana dok? Mohon penjelasannya. Perih dok setelah minum Alga Gold dan Algati. Mohon petunjuknya dok. Baik. Ada? Perih dok di perut dok. Ya. Oke. Baik. Langsung saya jawab, Dokter Ismail. Silakan dokter, kami persilakan. Baik, Pak Taufik. Jadi begini Pak, saya seperti di awal tadi kan bilang, sumbernya segala penyakit itu ada di lambung. Gara-gara lambung, Bapak bisa terjadi kebas, bisa terjadi diabetes, bisa hipertensi, bisa kanker, bisa saraf kecepit, bisa jantung, bisa stroke. Nah, itu sumbernya di lambung. Pada waktu minum Alga Good, ya, itu biasanya itu kalau memang gangguan lambungnya belum selesai, akan respon Pak, perih. Jadi sementara Pak Taufik saran saya minum Alga Gold-nya setengah saset saja dulu pagi, setengah, sore setengah, dan disaring dulu. Ya, disaring dulu. Sedangkan Algatinya stop dulu selama 5 hari. Jadi Algati stop dulu 5 hari, jadi gunakan Alga Gold-nya dulu. Karena nanti supaya
terjadi adaptasi pada gangguan lambungnya, ya. Biasanya orang-orang itu malah ketakutan, ya seperti itu. Begitu Jadi Dokter gini dok, Iswan. Hah? dok, halo dok. Ya, Ya, silakan Pak Muhammad Taufik. Sebelumnya gini dok, saya kan dulu pertama kali beli Alga Gold yang premium dok, yang khusus Alga Goldnya aja. Hmm. Jadi setelah ini saya baru beli yang paketan dok. Jadi memang saya sebelumnya sudah mengkonsumsi Alga Gold selama beberapa hari. Setelah itu saya baru beli paket yang sama Algatinya dok. Ya kan ada satu paket tuh dok. Agat Tidak. ya, yang agat. Agat. Hmm. Ya, jadi gini dok. Memang setelah saya konsumsi beberapa hari ini perihnya itu udah mulai berkurang dok. Saya kira sih udah sekarang tingkat keperihannya itu sekitar udah 35% dok, yang dari awalnya 100% dok. Ya. Nah, jadi maksudnya setelah saya konsumsi Algati ini dok, ya dia kembali perih, cuma ya perihnya itu dok nggak seperti perih saya pertama kali minum Alga Gold dok. Karena dulu saya beli Alga Goldnya, maaf dok, saya belinya dulu di marketplace dok, jadi saya nggak dapat petunjuk. Setelah saya bergabung sama Pak Tatang, nah dia kasih petunjuk ke saya. Karena dari marketplace itu dok dibilangnya katanya dosisnya itu tengah, airnya 75 gram, jadi betul kayak energen gitu dok. Saya minum itu perih dok. Waduh, saya sampai orang rumah, minum herbal kok tambah parah nih. Dan obatnya ini kata orang rumah dok. Iya. Jadi setelah saya udah mau habis satu kotak Alga Gold ini dok, kan sudah mau habis. Saya beli dari marketplace. Ya. Saya beli kemarin Pak Tatang, dari Mas Tatang kan dok. Nah, jadi saya konsumsi. Memang tingkat keperihannya itu dok berkurang. Yang tadi saya bilang udah 3%. Jadi saran saya dok, memang ini saya lihat dok, saya bilang saya kerja di kantoran. Itu memang saya lihat kekambuhan saya paling sering dok ketika saya menjelang sore. Apakah karena itu ada pengaruh saya sudah capek atau gimana dok? Mohon petunjuk dok. Oke, baik. silakan. Ya, jadi lambung itu ada hubungannya. Kalau sore itu berarti kan pada waktu makan siang jam berapa? Biasanya 4 jam itu lambung sudah kosong. Tolong Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sarankan ikut P3D? Karena selama program, selama pengobatan itu disarankan juga mengikuti aturan pola makannya. Jadi kalau tidak mengikuti aturan pola makan, seperti saya bilang tadi, akan baikan nanti kambuh lagi seperti itu. Kalau sudah totalitas mengikuti aturan dari program, insya Allah nanti sudah membaik dan boleh incip-incip lagi. Itu program apa tadi dok? Jadi Pak Tatang awali aja. Halo dok. Muhammad Taufik. Pak Tatang. Ya. Pak Taufik kok Pak Tatang. Pak Taufik, tolong sementara kalau masih ada perih, diminum separuh aja Pak ya. Separuh aja. Ya. Baik dok, baik dok. Separuh aja dulu ya. Oke. Siap ya. Algatinya stop dulu Pak. Ya, menjawab pertanyaan dari Pak Taufik. Jadi langsung ikut saja di program ya P3D tadi sarannya Dr. Edi di program pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif ya. Nanti untuk kondisi ini mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan mungkin ada produk baru dari konsep Karnus ya dok ya, yaitu mungkin Agilabu bagi mereka yang sedang mengalami masalah akut pada lambungnya. Mungkin nanti selama program bisa dikombinasikan dengan itu mungkin. Ya. Apa itu tadi mas produknya? Nanti sesuai arahan daripada pendamping program Pak. Jadi ikut program dulu di program P3D, yaitu program pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif ya. Daftarnya gimana? Mudah saja di 08. Oke ya, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Berlanjut ini dok, masih berlanjut? Izin itu ada Pak Sugeng nanya harganya program itu berapa? Tolong Pak Sugeng lewat WA langsung ya di hotline itu. Langsung di sini ini bahas penyakitnya aja ya. Langsung ke itu ya, informasi di hotline Karnus tadi Pak Sugeng ya di 082. Pak, ini satu lagi ya Pak baru nih ya. Pak Sutejo.
Pak Ya, Sutejo, ya kita ya. berikan kesempatan Pak Edi, ya. Pekan lalu saya minum Algagul dan Algati itu berikut sudah ampasnya. Nah, itu saya merasakan sakit perutnya nggak ketahan. Akhirnya saya berhentikan nggak minum ampasnya. Nah, yang saya tanyakan fungsinya minum berikut ampasnya itu apa, Dok? Itu yang kalau kalau apakah itu yang berefek efeknya ke apa setelah diminum Baik, berikut ampasnya itu? Baik, silakan Dokter ya, Edi. baik. Jadi gini Pak, kenapa kok disaring dulu kalau ada gangguan lambung utamanya, mau ringan, sedang, berat. Jadi misalnya ini lambung, itu ada mukosanya, lapisannya. Ya, pada waktu terjadi gangguan pada lambung di bawah mukosa ini, kalau langsung dikasih dengan ampasnya, dia seperti kayak nembak langsung dar, maka akan kesakitan banget. Tujuannya disaring itu biar airnya dulu yang meresap, memperbaiki pelan-pelan, adaptasi. Ya. Nanti tujuannya daripada ampasnya itu sebenarnya ya juga ada proses pengenyangkan, Pak. Karena ada Nah, ganggangnya, ada bekatulnya, ya, nutrisinya. Jadi pada waktu airnya aja itu seperti kayak mengenalkan ya, ke mukosa lambung, ke lambungnya juga, mengenalkan. Pada waktu makanya Pak Suteja kalau habis nanti kalau benar-benar pakai disaring sudah mulai enakan, dicoba setengah tapi pakai ampas, setengah dulu ya Pak. Jadi pelan-pelan. Karena ya, kita memperlakukan lambung itu harus kayak anak yang suka dimanjakan. Nanti Pak Sutejo akan merasakan kalau sudah dengan ampasnya misalnya enak, itu kenyang Pak, akan males makan jenengan. Oh, Nah, gitu ya. ya, jadi dan yang luar biasa Karnus ini semua produknya itu adalah nutrisinya sel. Jadi Ya, makanannya sel. Jadi nggak perlu ragu dengan konsep Karnus. Saya tambahkan untuk Bapak Ibu sekalian. Tadi ada yang bertanya, Dr. Iswan, Pak Uun mungkin ya, apakah Karnus ini sudah teruji klinis? Nah, baik. Di sini supaya nggak ragu ya Bapak Ibu sekalian. Kita yang sudah diuji klinis itu ada Algatinya. Memang untuk sekolah S3, Dr. Sugeng. Yang lainnya berdasarkan case report. Dan ini juga sudah diajukan kepada mantan Menteri Kesehatan yaitu Profesor Dr. Siti Fadila. Beliau sampai mendukung dan mensupport nutrisi kita. Sekarang kalau saya tanya balik kepada Pak Uun, kan semua obat yang diberikan dokter kepada kita selama ini itu kan sudah teruji klinis semua. Menurut mereka ada jurnalnya. Tapi pertanyaannya yang harus kita sadari, akidah kita harus dikuatkan apa? Apakah selama ini sembuh ngobatin hipertensi? Apa selama ini sembuh ngobati diabetes? Apa selama ini sembuh mengobati kanker? Nah, inilah yang harus justru dipertanyakan. Ya. Setingkat Profesor Dr. Siti Fadil aja sudah mengakui betul. Karena nanti insya Allah kita itu entah kapan akan semuanya kembali ke nutrisi atau yang kondisi herbal. Karena kita sekarang itu lagi perang dengan produk-produk farmasi ya. Jadi itu Pak, jadi Bapak Uun nanti coba merenung. Pak Sugeng tadi namanya. Ya, merenung. Pak Sugeng. Pak Sugeng, bukan Pak Sugeng, Pak Uun kalau nggak salah. Pak Sugeng ya. Ya, jadi nanti merenung. Itu yang di luar itu saya juga gitu Pak jawabnya. Ada dokter-dokter yang bilang ke saya, mana uji klinisnya? Oke baik, kalau masalah uji klinis silakan kalian mengutamakan, mengunggulkan produk-produk tuh untuk diabetes, tuh untuk hipertensi, tuh untuk kanker. Tapi apa selama ini menyembuhkan? Apa enggak tambah susah pasien tuh minum obat seumur hidup? Itu yang harus direnungkan. Jadi kita harus sadar diri bahwa kita ada yang mencipta dan semua aturan kita harus dikembalikan kepada aturan yang Maha Pencipta. Seperti itu. Ya, ya itu tadi ya para sahabat kanu semua ya, bukan hanya Prof. Siti Fadila Supari ya, itu ya Menkes ya, tahun berapa itu saya lupa itu ya, di era Pak SBY kalau nggak salah ya Dok ya, itu ya. Kalau nggak salah mantan Menkes itu ya sudah bahkan kemarin podcast dengan Pak Iwan Beni Purwidodo selaku founder konsep Karnus itu ya Dokter ya. Jadi suatu bentuk pengakuan dari Profesor Siti Fadila Supari. Tapi juga pada waktu diadakan kuliah konsep Karnus ke-15 dan juga seminar konsep Karnus kemarin, salah satu profesor ketua daripada itu ya Dokter
Alergi ya Imunologi Indonesia, yaitu Profesor Dr. Iris ya. Itu juga itu ya berkenan untuk hadir Dokter Edi ya, dan bahkan memotivasi Ya, dari para pasien-pasiennya untuk juga bisa mencoba untuk pendekatan skema pengobatan, pendekatan penanganan penyakit degeneratif dan juga sel abnormal dari konsep Karnus ini, Dokter Edi ya, bahkan ya. Jadi semakin banyak dari kalangan sejawat medis itu yang menganjurkan untuk penerapan konsep Karnus ini untuk penanganan berbagai macam penyakit degeneratif dan juga sel abnormal. Tentunya yang utama di sini adalah dokter penerap konsep Karnus ya, Dokter Edi. Baik, Dokter Edi, kalau gitu ini tentunya kalau mau nurutin pertanyaan, ini pertanyaan juga masih banyak, tapi kasihan juga para sahabat Karnus yang ada di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur ini, Dok, sudah malam sekali ya. Jadi mungkin eh, pertanyaan-pertanyaan bisa dilanjut untuk edisi berikutnya ya, Dokter Edi ya, untuk di Rabu minggu depan ya. Jangan khawatir ya para sahabat Karnus, karena Dokter Edi akan hadir lagi di minggu depan untuk di acara yang sama, yaitu Health Talk Tanya Jawab bersama Dokter Edi Subagio. Baik, Dokter Edi Subagio, terima kasih bisa memberikan ilmunya untuk malam ini, dokter. Sudah luar biasa sekali kita pengetahuan kita, pemahaman kita tentang konsep Karnus jadi bertambah ini, dokter ya. Terima kasih, Dokter Edi. dengan senang hati. Baik. Oke, ya, untuk para sahabat Karnus semua, jangan lupa untuk hadir pada edisi-edisi Health Talk kami berikutnya ya. Bisa hadir pada Health Talk edisi Senin jam 19.30, Rabu Health Talk Tanya Jawab bersama Dr. Edi seperti biasa jam 19.30, dan juga pada Sabtu pagi jam 9.